Kami dari kelompok 6 kelas manajemen 24I yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Fajri sebagai pembuat video UJF atau ANOVA. Anggota yang kedua ada Muhammad Nazif Ramdhani, jobnya analisis data dan menyusun hasil analisis SPSS di Word. Yang ketiga ada Ahmadul Habibuddin, jobnya analisis data dan menyusun hasil analisis SPPS di Word. Yang keempat ada Yanuar Agung Nugroho, jobnya buat video UJF normalitas dan homogenitas. Yang anggota kelima terakhir ada Nopal Ramsalmata buat video uji independen. Oke, yang pertama kita mulai. Saya jelaskan di data yang A, data yang dimiliki berupa tingkat pendapat angkringan antar jarak pada 3 golongan. Pendapatnya yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan responden sejumlah 30 pedagang. Adapun tabelnya saya jelaskan di sini. Pengaruh jarak antar pedagang dan lama usaha terhadap pendapat harian angkringan di Karawang. Di sini saya perlihatkan dari nomor pertama angkringan dan jaraknya juga, untuk kelompoknya juga ada, dan tahun lama usahanya sama pendapatan perharinya. Saya slide di sini untuk angkringannya. Dari yang nomor pertama ada angkringan Dul, angkringan Mami, angkringan Pak Dengapa, angkringan Mas Madit, angkringan Mabit Chandra, angkringan Pana, angkringan Mas Bro, angkringan Oma angkringan Bung Kidul, angkringan Mas Rik, angkringan Mas Fajri, angkringan Terserah, angkringan Wong Santuy, angkringan Gen Z, angkringan 69, angkringan Investor, angkringan Tendun, angkringan Nonem, angkringan Binaran, angkringan Melipir, angkringan Seragen, angkringan Saing, angkringan Due, angkringan Bariklana, angkringan Siker, angkringan Mas Paido, angkringan Lawa, angkringan Kuring, angkringan Campur, dan yang terakhir nomor 30 ada angkringan Kontor. Di sini saya perlihatkan dari nomor 1 dan 30 pada slide di kelompok kami. Untuk B-nya input data nomor 1 data view. Di sini ada data view-nya, bisa dilihat oleh teman-teman. Yang keduanya ada variable view. Di sini juga ada terlihat tabelnya, bisa dilihat oleh teman-teman secara seksama. Di sini saya lanjut slide selanjutnya. Ada hasil output SPSS. Yang pertama, uji normalitas, test of normality. Di sini ada pendapatan homogroup Smirnov, Sapiro, sampai Will. Untuk jarak di rendah, sedang, dan tinggi. Ada statistik, bisa dilihat oleh teman-teman. Ini untuk aplikasi SPSS ya. Yang nomor 2-nya uji Kruskal-Wallis, deskriptif statistik untuk jarak dan pendapatan. Di selanjutnya ada Kruskal-Wallis test untuk rank, untuk pendapatan dan jarak juga. Ada min ranknya juga. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk tes statistik ada untuk jarak dan Kruskal-Wallis test nomor A dan B grouping variable atau pendapatan. NPR test deskriptif statistik. Di sini ada juga jarak pendapatan. Mann Whitney test ada rank untuk pendapatan, jarak rendah dan tinggi. Tes statistik. Kita lanjut teman-teman ke slide selanjutnya. Untuk Wilcoxon. Oke, hasil dan kesimpulan. Yang pertama, hasil dan kesimpulan. Hasil uji normalitas menggunakan Sapiro Will. Pendapatan rendah, sedang, dan tinggi. Di sini ada angkanya untuk rendah ada 0,019 dan sedang untuk 0,639 dan tinggi 0,270. Jadi kesimpulannya kita bisa jelaskan berdasarkan dari kontur Sapiro Will, maka didapat nilai SIG pendapatan rendah sebesar 0,019, nilai SIG pendapatan sedang sebesar 0,639, dan nilai SIG pendapatan tinggi sebesar 0,270, karena nilai SIG kedua pendapat lebih besar dari 0,05 dan satu pendapatan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut didistribusi tidak normal, sehingga syarat untuk UJF ANOVA tidak terpenuhi. Maka selanjutnya dilakukan uji Kruskal-Wallis.
lanjut. Di nomor 2 ada hasil dan kesimpulan uji Kruskal Wallis. Analisis deskriptif dan adeskriptif sampel. Di sini ada faktor yang dibandingkan, jumlah sampel, rata-rata meter, standar deviasi, minimum meter, maksimum meter. Ada jarak disebut di sini. Untuk selanjutnya, rata rank sampel tingkat penjualan pada masing-masing lokasi. Pendapatan rata rank tingkat jarak rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rendah ada di 17,91, di sedang ada 18,20, di tinggi ada 9,72. Kesimpulannya, dari kedua tabel di atas tampak bahwa jumlah sampel yang nomor pertama yang digunakan pada 3 kelompok pendapatan sebanyak 30 sampel dengan rata tingkat jarak 30,33 meter, kisaran antara 5 sampai dengan 85 meter, dan standar deviasi sebesar 19,517 meter. Nomor kedua ada rank tingkat jarak. Pada sampel yang paling tinggi adalah di golongan pendapatan sedang, menyusul di golongan pendapatan rendah, dan paling rendah adalah di golongan pendapatan paling tinggi. Untuk selanjutnya ada di uji Kruskal Wallis. Untuk membuktikan apakah kesimpulan pada sampel tersebut berlaku untuk populasi, maka perlu diuji menggunakan uji Kruskal Wallis dengan hasil sebagai berikut. Nama ujinya ada DF Aslimpi Seik. Kruskal Wallis ada 2 dan 0,062. Oke, selanjutnya dari tabel di atas nampak bahwa asipsik pada uji Kruskal Wallis sebesar 0,62 atau lebih dari 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat antar jarak pedagang angkringan tersebut. Oke, kita lanjut slide untuk yang terakhir. Di sini ada hasil dan kesimpulan uji Mann-Whitney. Dilihat dari output tes statistik, maka didapat nilai asin sig to Taylor sebesar 0,034 atau kurang dari nilai probabilitas 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan pendapatan terhadap jarak antara pedagang angkringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bagian 2, yaitu uji independen. A. Data. Data yang dimiliki berupa data pengaruh jarak antar pedagang antara lama usaha terhadap pendapatan harian angkringan di Karawang. Baru bagian 1 dan lama bagian 2. Responden ini sejumlah 30 pedagang angkringan dan ditunjukkan pada tabel berikut. Kelompok pedagang baru di sebelah kiri dan kelompok pedagang lama di sebelah kanan. Di sini ada nama angkringan, lama usaha, kode. Yang nomor 1 sampai 10 itu kelompok pedagang baru. Yang kelompok pedagang lama itu ada di sebelah kanan dari 1 sampai 10. Bisa dilihat slide dan tabel yang saya tunjukkan di sini. Oke. Untuk B, hasil output dan kesimpulan SPSS nomor 1, uji normalitas, test of normality. Ada waktu, kelompok statistik, DF, SIG, dan Shapiro Wilk. Di sini ada baru dan lama. A, Willy Force Significance Correction. Oke. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan dari output Shapiro Wilk, maka didapat nilai SIG kelompok waktu baru sebesar 0,000 dan nilai SIG kelompok waktu lama sebesar 0,013. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut tidak berdistribusi normal, sehingga syarat dan uji T independen tidak terpenuhi. Maka selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji Mann-Whitney. Yang nomor 2 ada tabel berikut. 2. Uji Mann-Whitney. Tes statistik ada Mann-Whitney U dan waktu. Wilson W 153,000 untuk Z minus 4.951. Mesin SIG to Taylor 0,000. Untuk selanjutnya di tabel terakhir ada exact SIG 2 One Taylor SIG untuk angkanya 0,00B.
Jadi kesimpulannya dari independen tersebut dilihat dari output tes statistik, maka didapat nilai assessing to talent sebesar 0,000. Tidak lebih nilai probabilitas dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan antara kelompok pedagang waktu baru dan kelompok pedagang waktu lama. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan para pedagang angkringan terhadap lama usaha angkringan tersebut. Oke, cukup sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.